Selamat malam teman-teman, thank you for joining us. So buat teman-teman yang nggak tahu, this is our second episode dari couple series. Yang pertama adalah salah kaprah sebelum nikah. Kok dia berubah gitu. Oke, kita coba. Ini kayaknya Bu Sapti sudah online. Kita coba. Are you back? Nah, ya. Yes. Good. Oke, good. Oke, so aku tadi lagi share ke teman-teman bahwa buat teman-teman yang belum tahu, kita ini udah episode kedua. Episode pertama kita itu adalah di couple seriesnya kita. We will have a couple beberapa series, beberapa episode gitu dari couple seriesnya kita. Semoga pada nggak bosen ya. Pasti berguna. Pertanyaannya apakah kita berani berubah atau tidak gitu. Oke, yang kemarin adalah salah kaprah sebelum nikah. So, teman-teman yang belum sempat lihat gitu, boleh lihat ke IG-nya The Mind Oiler, boleh cari di IGTV-nya, itu ada tulisannya couple relationship series, and then kemarin juga bareng sama Bu Septi gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, my followers or even new followers yang belum tahu apa sih atau siapakah Life Spring Counseling ini. Nah, ini aku perkenalkan dulu Ibu Septiana Iskandar dari Life Spring Counseling. Boleh cerita ke kita dulu Bu sedikit apa sih Life Spring Counseling itu? Oke, selamat malam semuanya yang udah bergabung di apa sih namanya di IG Live. Yeah, IG Live. Life Spring adalah lembaga pelayanan konseling ya, lembaga pelayanan konseling non-profit. Jadi memang kami punya passion itu untuk melayani gitu ya, melayani orang-orang yang membutuhkan konseling gitu ya. Tidak hanya terbatas untuk couple, tetapi juga untuk individu dewasa gitu ya, ataupun untuk bahkan anak-anak dan remaja juga kami punya. Ya, ini salah satu konselor di Life Spring beberapa waktu yang lalu adalah Audrey yang khusus menangani anak-anak ya. Sekarang ada Bu Karina yang pegang anak-anak dan juga ada beberapa konselor lain yang menangani remaja dan couple gitu. Nah, couple itu saya dengan beberapa rekan konselor yang lain pernah mengikuti training di Singapura tentang EFCT ya, atau emotionally focused for couple therapy gitu ya. Emotional focused couple therapy ya. Okay. Jadi memang base-nya adalah emotional EFT ya, emotional focus therapy, tetapi khusus untuk couple gitu. Jadi saya selain saya ada 2 rekan saya juga yang mengambil pelatihan ini sampai selesai. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang unfulfilled needs. Nah, minggu lalu Bu Septi ada kasih sedikit kasih preview kecil, teaser kecil gitu ya tentang unfulfilled needs gitu kan, yang menjadi bisa jadi itu salah kaprah sebelum nikah dan akhirnya kayak setelah nikah loh kok dia berubah sih, kok dia kayak gini sih gitu ya. Nah, kemarin aku ada share sedikit gitu ya. Aku merefleksikan dengan kejadian-kejadian sekarang gitu ya, bahwa kok kesannya ada di dalam pandemi ini kita nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan dan segala macam gitu ya. Tapi ada pasangan yang kok happy aja kayaknya, nggak ada konflik kayaknya gitu kan ya. Apakah benar nggak ada konflik gitu kan? Atau memang ada yang kayak gitu? Ada yang kadang indah, kadang enggak gitu ya, kadang berantem, kadang happy. Ada juga yang memang maksudnya kalau di dalam kita ini biasanya kita ngelihat sendiri gitu ya, pasangan-pasangan teman-teman kita atau ataupun inner circle-nya kita gitu, bahwa gila ya berantem baik. Kita yang nonton aja capek gitu ya. Apalagi yang menjalani gitu. Belum lagi kalau kita ngomongnya lebih jauh lagi yang berantemnya di sosial media. Aduh, yang nontonin aja nggak enak gitu. Gimana mereka yang mereka yang ngalamin gitu. Kenapa bisa ada 3 kayak, maksudnya 3 dan lebih ya, ini maksudnya ini aku aja yang ngeliatinnya begitu. That's why aku post dan itu menjadi pertanyaan aku. Kenapa sih ada pasangan yang memang relationnya tuh bagus atau adem ayem aja,
atau memang ada yang happy, maksudnya fluktuatif gitu ya kan ya, atau ada yang memang kerjanya berantem aja. Is it because the marriage is the problem or what is it? Kalau nyambungin sama obrolan kita yang minggu lalu, itu bisa jadi memang kalau yang adem ayem ya, atau misalnya yang memang harmonis gitu ya, memang dari zamannya pacaran juga memang sudah komunikasinya terjalin dengan baik gitu ya, saling mengenal satu dengan yang lain gitu ya, tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya, terus bisa berantem dengan apa namanya, dengan waras gitu ya, kalau boleh dibilang. Fight in a good way gitu ya. Fight berantem gitu dengan waras selama masa pacarannya, sehingga ketika masuk ke dalam pernikahan ya mereka fine-fine aja. Tapi memang ada yang memang membawa unfulfilled needs gitu ya ke dalam pernikahannya gitu kan ya. Seperti misalnya gitu, kalau minggu lalu kita bicara tentang loneliness itu ya, kesepian gitu. Kenapa sih kamu menikah? Ya abis saya kesepian biar ada teman gitu. Berarti kan dia punya unfulfilled needs. Beli boneka aja mbak, gitu ya kan. Kesepian gitu kan ya, sehingga menikah itu dianggap sebagai obat, antidot dari kesepiannya dia gitu ya. Padahal dinamika di dalam pernikahan kan tidak seperti itu ya, dan misalnya juga dia membawa unfulfilledness-nya misalnya karena relasinya tidak baik misalnya sama orang tuanya di rumah, misalnya berantem sama mamanya gitu ya, tiap kali berantem terus sama mamanya, sehingga ketika ada misalnya ada satu pria yang sudah serius banget dan ngajakin dia menikah, ya udah dia melihat itu sebagai tiket jalan keluar gitu ya, tiket untuk keluar dari rumah gitu, tiket untuk keluar dari permasalahan sama mamanya gitu kan ya. Padahal kan itu berarti ada satu needs yang nggak selesai itu ya di dalam keluarga asal gitu ya, dan dia bawa terus dia proyeksikan itu kepada pasangannya. Wah, udah deh jadi repot gitu kan. Tapi memang which is yang itu menjadi isu lain lagi tuh ya, bahwa lo punya agenda tertentu ketika mau berpasangan, bukan benar-benar berpasangan dengan orang itu gitu ya. Nah, sementara ketika di dalam menjalani pernikahan itu juga kan harusnya kan merupakan satu hubungan yang timbal balik gitu ya. Nah, kalau Sue Johnson itu bilang, tadi saya udah WhatsApp Adri ya. Sue Johnson bilang katanya, all problems in relationship is unmet attachment need, katanya gitu. Jadi sebenarnya basically problem-problem yang dihadapi di dalam pernikahan itu adalah karena ada attachment need yang tidak terpenuhi, katanya begitu. Nah, apa itu attachment needs? Nah, ini sebagai jagonya attachment ya, karena Ibu Audrey mendalami sekali tentang attachment. Apa tuh attachment needs? Oke, kalau tadi all human beings punya needs tentang attachment kan, bukan hanya couple saja, right? Bukan hanya couple, definitely. Jadi kalau misalnya kayak tadi Ibu bilang itu tentang Sue Johnson gitu ya, Sue Johnson siapakah dia? Orang-orang tidak tahu siapakah Sue Johnson itu. Itulah adalah yang menciptakan pendirinya EFCT gitu ya, yang Ibu tadi ngomongin bahwa what would we do in a couple therapy, we do emotional focus couple therapy gitu kan ya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang attachment nih, nah kalau misalnya teman-teman yang follow aku, one of in my profile is I'm an attachment practitioner. Yes, I go deep into attachment, dan tapi nggak bisa kita ngebahas semua attachment itu di dalam satu IG live gitu ya. Tapi paling yang aku bisa share itu adalah salah satu bukunya di atas itu tuh yang tebal yang biru. Itu bukunya adalah Handbook of Attachment. Itu bukunya. Saking tebalnya dia ada di atas, saking tingginya. Gitu. So kalau kita ngomongin attachment itu apa, and then to put it into particular, how does it relate dengan hubungan kita ketika dewasa, adalah how we relate with our partner or whoever that yang dalam inner circle-nya kita, entah itu dengan parents, especially dengan parents ya, entah itu dengan orang-orang terdekat dalam entah itu TTM, how we relate with our partner and then our inner circle itu sangat tergantung dari attachment style-nya kita.
Kalau dengan Ya. cara gampangnya attachment style itu ada 2, which is kalau dalam prakteknya sekarang, dalam risetnya sekarang kita punya 4, and then growing lagi. Tapi base-nya itu ada 2. Whether you are someone Secure. with a secure attachment or not secure attachment. Yeah, So whenever insecure, that you, ya. betul. Secure or insecure atau not secure attachment. Nanti yang dari yang secure itu mungkin gak sih gue ada sedikit secure-nya, ada sedikit insecure-nya. Yes, there is possibility in there. Terus dari insecure itu kita bagi lagi menjadi berapa? Jadi avoidant, jadi anxious avoidant, and a lot more that. That took another degree by itself to understand that. Gitu. Tapi basicnya adalah gini. Kenapa attachment itu menjadi sangat penting, menjadi landasan yang sangat penting untuk kita berelasi adalah how we function as a human, how we function as a human in terms of social connection really depends on how our parents functioning with us or responding or attending to our needs ketika kita masih kecil. Betul. Dan itu saya belajar berelasi dengan orang lain. Contohnya siapa? Role modelnya yang orang tua kita. How they relate to us, how they relate with each other is my role model. How I relate with other people. So if I learn that I cannot trust my parents, meaning I cannot trust other people too. Dan itu ada di subconscious. Itu bukan kayak buat orang-orang yang mungkin teman-teman, sekarang kan lagi happening banget nih ya dengan kondisi kayak gini, trust issue. I have trust issue, and I feel and I feel really sad ketika orang dengan bangga bilang I have trust issue. Man, if you really know that you have trust issue, you need to work on it, gitu ya. Not that I have a trust issue, gitu kan. Tapi kalau kita punya bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya, justru harus seek help. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan, and then you don't feel inferior because of that. No, nothing to do with inferiority or superiority, but it's just something that we know that we need to work on. Gitu. So itu yang melandasi bagaimana kita relate dengan orang lain secara general. Which is kenapa di dalam couple atau adult relationship itu menjadi penting adalah ada emotional attachment-nya di dalamnya. Betul, dan bagaimana kayak tadi Audrey bilang gitu kan, misalnya orang tua bagaimana dia bisa cukup responsif atau enggak nih sama si anak gitu kan, dan bagaimana attachment si anak sama si orang tua itu akhirnya terbentuk. Begitu juga dengan pasangan, Dri. Misalnya kayak how responsive is your partner to you gitu ya, misalnya, atau ya seberapa responsif sih si suami itu menanggapi perasaannya si istri misalnya begitu ya. Apakah si istri itu merasa cukup aman kah gitu untuk bicara about anything gitu ya, tentang feelingnya, dia lagi sedih, dia lagi marah, atau dia lagi cemas, lagi apa gitu ya terhadap suaminya, and how si suaminya itu bisa merespon secara tepat nggak tuh ya emosinya si istrinya, atau jangan-jangan si istri itu ketika misalnya ngomong, aduh saya lagi kenapa sih cemas-cemas aja, apa yang bikin kamu cemas, langsung problem solving gitu ya suaminya. Nah itu kan ada needs yang tidak terpenuhi, artinya ya ada kebutuhan untuk relate with the husband gitu ya, kebutuhan untuk connect with the husband dalam konteks yang cukup secure nggak terjadi gitu. Jadi dia akan merasa takut gitu ya untuk mendekat kepada suaminya, merasa takut untuk reach out juga kepada suaminya gitu ya. Karena punya experience seperti itu gitu ya. Respon-responnya tuh tidak tepat seperti itu. Oke, Bu. Kalau misalnya kita tahu bahwa how we relate with our parents, well itu something yang kita nggak bisa ubah gitu ya. Tapi kalau misalnya ditranslate dalam needs, sebenarnya needs dalam kita berelasi tuh ada apa aja sih, Bu? Needs-nya apa? Jangannya tiap orang punya needs yang berbeda kah? Atau setiap cowok atau cewek punya needs yang berbeda kah? Atau gimana sih, Bu? Ya, kalau dibilang cewek sama cowok berbeda, mungkin ada bedanya ya. Tetapi sebenarnya yang paling dasar banget gitu ya, dari kebutuhan setiap orang adalah untuk merasa dicintai dan juga kebutuhan untuk bisa mencintai orang lain.
Itu udah basic banget tuh ya. Oh, jadi kebutuhan Nah, kita mau mencintai orang itu juga needs gitu ya. iya Jadi dong. nggak cukup bahwa gua tuh pengen dicintain. Ternyata kita juga mau mampu mencintai gitu ya. Oke. Iya, That's iya, interesting, guys. iya. Jadi bukan selama ini jangan-jangan kita bisa mencintai, tapi ketika iya kayak misalnya gue mau ngasih hadiah tapi dia nggak mau terima, itu juga jadi unmet needs gitu ya. Iya. Nah, Iya, untuk ada bedanya nggak Bu kalau misalnya di dalam cewek dan cowok, atau it's the same thing? Kalau fenomenanya biasanya kan kalau di cowok itu kebutuhan untuk dihargai ya, untuk dia being respect gitu ya, oleh pasangannya gitu ya, untuk apa tuh, dihormati gitu ya, dihargai pendapatnya juga. Gimana? Dihormati itu bagaimana Bu? Itu maksudnya gimana? Ya sebagai kepala keluarga gitu kan, sebagai kepala keluarga, keputusan-keputusan yang diambil itu ya jangan dicela-cela lah gitu ya, kan kebiasaan para istri-istri ini istri ini. Istri ini. Suaminya denger gak ada di situ? Ada tuh suaminya lagi dengar juga tuh di sana. Halo Pak. Kebiasaan istri-istri itu kan biasanya itu kan suka mencela gitu ya. Katanya gini ceritanya kan suka dramanya begini. Ditanya mau ambil keputusan apa, nanti istrinya bilangnya apa? Ya terserah kamu gitu. Nanti giliran suaminya mau ambil makan di mana? Terserah kamu. Dia bilang makan pizza yuk, aku baru kemarin makan pizza. Nah, begitu makan pizza nasi yuk. Uduk. Yang bener aja kamu ngajakin aku makan nasi uduk. Nah, ya kan dicela-cela. Ya udah, kan? mendingan gua nggak usah ngomong gitu ya. Iya, kebiasaan istri-istri, kebiasaan perempuan ya, karena saya perempuan lah ya, suka mencela gitu ya. Which akhirnya tuh mungkin kalau awal-awalnya itu kayak bercandaan hal-hal kecil gitu ya, tapi terhadap hal besar kadang-kadang termasuk juga gitu ya, karena udah jadi kebiasaan mencela, akhirnya mencela juga keputusan besar yang sudah diambil oleh suaminya gitu ya, dan akhirnya apa yang dirasakan oleh suaminya akan merasa, oh pendapat gue tidak dihargai gitu ya, kamu tuh tidak respect kepada saya, tidak menghormati saya sebagai pengambil keputusan. Nah katanya tadi keputusannya ada di tangan saya, tapi by the time tadi katanya terserah kamu mau makan apa, aku kasih katanya nggak boleh. Pizza udah kemarin masak di rumah, katanya kamu capek, ya udah nggak usah makan aja sekalian gitu ya. Iya. Oh that's why jadinya lah para pria-pria itu mau makan apa terserah, karena gue belajar kemarin gue ngomong 1, 2, 3 itu salah ya. Teman-teman wanita, mari kita bertobat bersama. Aduh. Okay. Nah, kalau misalnya kayak gitu Bu ya, dengan kayak gitu, oke, kita tahu lah ya, we want to love and we want to be loved gitu ya. Any practical things, misalnya oke lah, gue tahu, dan mungkin kalau aku merefleksikan diri, I think I love him enough, or maybe my partner would say I love you enough. Apalagi yang kurang? I've done so many things gitu. Nah, itu dia tuh. Antara lu ngomong begitu ya sama pasangan lu ya, itu kan verbal ya. Verbal lu ngomong, lu sayang sama pasangan lu gitu ya. Tapi non verbalnya misalnya nggak matching. Jarang ngomong. Oh, jarang ngomong. Lu ini curcol. Ini gua mumpung cuy. Ditonton orang ya kan. Kan kebutuhan untuk merasa dikasihi gitu ya. Seringkali kan misalnya istri-istri misalnya gitu ya. Kenapa pakai istri? Ya udahlah. Anggap aja istri. Kamu juga lagi curhat. Suaminya coba di sebelahnya bagaimana? Suaminya Pura-pura nonton TV dia. Karena dia tahu, dia udah belajar sebelumnya, kalau gua komen salah juga nih kayaknya.